Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Amiruddin dalam sesi tutorial program dinding penahan tanah ZLTC. Oke, bagi teman-teman yang sudah download file dari link yang saya berikan, ya, dalam bentuk zip, ya, itu silakan diekstrak. Kemudian kita buka folder yang sudah diekstrak tersebut, ya, ada gambar seperti ini, ya. Programnya yang aktif yang dapat digunakan adalah icon program yang berbentuk seperti ini, ya. Ini dalam format HTML, jadi sobat ZLTC dapat membuka program ini dengan software browsing apa saja yang sobat ZLTC miliki. Oke, sebagai contoh saya mempunyai Chrome, ya. Kalau di sini open with, mungkin kita pilih Google Chrome. Mungkin kalau teman-teman punya Firefox, bisa gunakan Firefox atau Opera Mini, bisa, ya. Ya, di laptop saya menggunakan Google Chrome. Jadi saya akan buka. Ya, ini adalah tampilan pertama dari software kecil untuk menghitung dinding penahan tanah dari ZLTC, ya. Program ini dibentuk dengan software dengan bahasa pemrograman yang sederhana yang banyak ditemui di pembuatan website, yaitu program HTML dan JavaScript, ya. Oke, kita akan mulai bagaimana cara mengoperasikannya. Kita klik data tanah. Ya, di sini ada gambar 3D-nya sebagai konsep dari dinding penahan tanah. Kita masukkan angle friction, ya, yaitu sudut gesek tanah, ya. Itu sesuai dengan data tanah yang kita miliki. Misalnya kita mempunyai data sudut geseknya 15 derajat, kita ketik 15 derajat, masukkan berat jenis tanah. Berat jenis tanah yang ada di sini adalah berat jenis tanah yang homogen, sehingga kalau teman-teman mempunyai lapisan-lapisan yang berbeda, saya sarankan gunakan lapisan yang memiliki berat jenis yang paling besar, sehingga dengan kondisi seperti itu dapat menghitung struktur yang lebih aman. Kemudian kita klik, kita lanjutkan pada button selanjutnya. Kita masukkan dimensinya, misalnya 5 meter, kemudian H2 biarkan 1, kemudian B1 kita masukkan misalnya 1 meter, sementara B2 itu dasarnya kita masukkan misalnya 2. Oke, kita klik, ya. Di sini akan muncul volume batu kali, total berat batu kali berapa, ya, dengan berat jenis 2200, ya. Kemudian di sini ada perhitungan untuk memperoleh titik berat dari masing-masing bidang dinding penahan tanah, ya. Oke, kita lanjutkan pada analisa dinding penahan tanah. Ya, di sini sudah muncul, ya. Di sini ada 3 bottom yang bisa kita klik. Kita klik di sini dulu. Di sini ada catatan dari program bahwa nilainya 0,9. Ini adalah nilai faktor keamanannya. Jadi ini sebagai warning bahwa tidak aman DPT yang kita desain ini. Kita klik OK. Jika kita ingin diberikan solusi atau dirubah dimensinya secara otomatis oleh software, maka kita klik OK. Oke, masih di analisis, rupanya belum masuk, ya. Software akan melakukan analisis lagi. Tuh, ya, 2,15 sudah bagus, ya, di atas 2. Nah, pada saat sudah melampaui batas keamanan, software akan berhenti dan memunculkan outputnya.
Nah, dengan dimensi yang sudah disesuaikan dengan batasan keamanan. Ya, ini sudah muncul rasionya. Kemudian kita klik berapa nilai kohesi tanah dasar. Kita masukkan di sini misalnya 4 ton per meter persegi. Ya, kita klik. Di sini akan muncul rasio geser yang terjadi hanya 1,35 ya. Oke, ini dengan analisanya berapa tekanan tanah pasif yang ada di depannya ya. Berapa nilai kohesinya, ini ada rumusnya sehingga teman-teman tidak perlu khawatir apakah nilai-nilai yang muncul di sini sudah sesuai dengan standar yang digunakan pada umumnya, sehingga teman-teman dengan adanya rumus seperti ini bisa lakukan cross check. Silakan lakukan cross check secara manual ya, sehingga tidak perlu merasa khawatir, sehingga dan bisa dicek sendiri hasil outputnya. Kemudian berapa daya dukung tanahnya. Ini dalam mendesain DPT kita sangat erat kaitannya dengan data penyelidikan tanah. Maka sebaiknya Sobat ZLTC begitu menggunakan program ini sudah mempersiapkan data labnya, sehingga tidak perlu lagi mengira-ngira dan sesuai dengan data tanah yang tersedia. Nah, ini analisa terhadap daya dukung sudah muncul ya. Berapa daya dukung tadi yang kita masukkan, nilai XE-nya, kemudian nilai eksentrisitasnya, max-nya yang terjadi sebesar ini, sementara min-nya segini ya. Kalau dihitung menggunakan rasionya ini hanya 0,26 dari berapa daya dukung tanah yang dimiliki dan tegangan dan berat dari si DPT itu sendiri. Lalu kita bisa mengklik resume dari analisis, sudah disiapkan. Dari hasil analisis yang sudah kita lakukan, di sini ada rasio terhadap coolingnya sekian, ya. Kemudian terhadap dorongnya sekian, lebih kecil dari 2, cek kembali. Kemudian rasio terhadap daya dukung tanahnya 0,26, lebih kecil dari 3, cek penurunan tanah. Ya, situ. Kemudian apabila teman-teman ingin merubah data, silakan klik button refresh. Jika di sini akan melakukan rubah data dari awal, silakan klik kembali ke input data awal. Jika hanya sampai ke tahapan analisis, maka klik menganalisa kembali. Ya. Di sini tentang kami, ya sekilas tentang ZLTC. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin memperdalam software etapnya di dalam mendesain dan memodelkan bangunan, ya, ZLTC memberikan beberapa program alternatif yang bisa dipilih dengan waktu yang menyesuaikan dengan peserta, sehingga tidak mengganggu kesibukan para peserta. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.